Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Itu Allah yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan, yakni di mana saja manusia berada dan melihat bumi sebagai hamparan luas. Walaupun bumi ini bukan merupakan dataran, yakni Al-Quran berbicara kepada orang-orang yang kepada orang-orang yang tinggal di kota dan di desa. Semuanya mengatakan bahwa bumi ini hamparan, firasyan, hamparan, karena permukaannya luas sekali. Kalau terang-terangan dikatakan bumi ini bulat, orang-orang tidak melihat kenyataannya waktu itu, pasti akan mengingkarinya. Tapi Al-Quran, dia hudan linnas, berbicara kepada seluruh manusia. Dan Al-Quran dalam bahasa Arab yang mubin, karena itu pada tempat yang lain Al-Quran berbicara dalam ketegasannya bahwa bumi itu memiliki kebulatan. Saya ingin jelaskan sedikit antara kaum muslimin dan ahlul kitab dalam masalah bumi, bulat atau hamparan. Ahlul kitab menyatakan bahwa bumi ini hamparan saja. Kaum muslimin mengatakan dia hamparan memang, karena Allah menyatakan demikian dan kenyataannya seperti itu. Tapi dia memiliki kebulatan. Di sini bahwa kan di awal saya terangkan bahwa manhaj para sahabat, di antara manhaj para sahabat tidak keluar dari lughatul Arab, bahasa Arab, untuk memahami al-Islam ini, memahami Alkitab dan Sunnah. Maka kaum musliminlah yang pertama kali berteriak, menyatakan, menetapkan bahwa bumi ini bulat, jauh sebelum orang-orang kufar akhirnya mengetahui bahwa bumi ini bulat. Jauh. Al-Imam Ibn Hazm, antum tahu Imam Ibn Hazm hidup di Andalus pada abad keempat dan kelima Hijriah, telah menjelaskan adanya ijma' kaum muslimin. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan, yang menolak bahwa bumi itu bulat. Di antara dalil mereka adalah firman Allah Jalla Dzikruhu dalam surat Az-Zumar ayat 5. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah yang menciptakan langit dan bumi bil haqq, dengan benar, dengan kebenaran. Yukawwirul layla 'ala an-nahari wa yukawwirun nahari 'ala al-layl. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar
kullu yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar yukawwirul lail 'ala an-nahar. Allah menggulung malam atas siang dan menggulung siang atas malam. Kata ulama, di antaranya Al-Imam Ibn Hazm rahmatullahi alaihim, lafaz yukawwir dalam bahasa Arab, kawwara yukawwiru takwiran, adalah menggulung sorban di kepala. Kepala datar atau bulat? Lihat lughatul Arab. Para sahabat tidak keluar dari lughatul Arab dalam memahami Alkitab dan Sunnah. Orang Arab mengatakan ukawwiru imamati ala ra'si, saya gulung sorban saya di kepala saya. Dengan lafaz kawwara yukawwiru takwiran. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung. Menggulung itu golipnya sesuatu yang ada kebulatan. Di sini katakan yukawwirul lail 'ala an-nahar wa yukawwirun nahar 'ala al-lail. Kecuali kalau kita mau berakidah seperti akidahnya ahlul kitab. Ini pertentangan, perlawanan ilmiah antara kaum muslimin pada zaman dahulu. 1000 tahun lebih yang lalu, kaum muslimin telah menetapkan sebelum orang-orang kufar menyatakan bumi ini memiliki kebulatan. Orang Islam terlebih dahulu, para ulama dengan tegas mengatakan ini. Ijma' di abad ke-4 dan ke-5 Hijriah. Ketuanya para pembesar ulama, terutama Ibn Hazm, pembesar ulama di Andalus. Bagaimana kaum muslimin sekarang meyakini dengan keyakinan ahlul kitab? Ya, yukawwirul lail 'ala an-nahar wa yukawwirun nahar 'ala al-lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah Jalla wa Ala tundukkan matahari dan bulan. Taskhir, sakhara, taskhiran, yakni mempekerjakan sesuatu tanpa upah, yakni ketaatan kepada Allah. Dia bekerja terus matahari dan bulan itu. Kullun, yakni kullu wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya, dari matahari dan bulan, yajri. Allah mengatakan menggunakan lafaz yajri. Yajri itu berjalan, mengalir. Kalau air itu, jannatun tajri min tahtihal anhar, yakni al-intiqal min makan ilal makan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yakni matahari dan bulan itu berjalan di alam raya ini. Orang-orang kufar baru pada abad ke-20 dan ke-21 mengetahuinya. Kaum muslimin 1000 tahun lebih sudah mengatakan bahwa semua yang ada di alam semesta ini berjalan, beredar. Di peredarannya bukan seperti kipas di porosnya, tidak, berjalan. Yajri, yajri itu berpindah dalam bahasa Arab, dari satu tempat ke tempat yang lain. Allah katakan jannatun tajri min tahtihal anhar. Apa air berputar di situ? Tidak, dia mengalir dari sini ke sana, dari sana ke sana, terus dia mengalir. Begitulah Allah katakan kullu yajri li ajalin musamma. Masing-masing dari matahari dan bulan itu berjalan sampai waktu yang Allah tentukan, yakni sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Ini Al-Quran, hudan linnas. Tapi Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan seperti kitab-kitab ilmu pengetahuan yang dibuat oleh manusia. Kalau ada yang setuju, yakni berbicara tentang sains, itu tujuannya adalah pertama untuk menjelaskan tentang tauhid, bahwa Allah itu ahad. Semua yang di alam semesta ini berjalan dengan rapinya, serasi,
tidak ada berbenturan satu dengan yang lainnya, menunjukkan keesaan Allah, agar manusia mentauhidkan Allah. Yang kedua, kebenaran risalah, kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya? Enggak tahu. Ini wahyu Allah. Dan menjelaskan kebenaran Al-Quran. Semua apa yang dikatakan Al-Quran hakun. Dahulu orang mengatakan bahwa matahari itu diam, tidak bergerak. Belakangan di abad pertengahan mereka mengatakan matahari itu berputar di porosnya, seperti kipas ini nggak kemana-mana, dia berputar begitu. Belakangan baru ditemui oleh ilmu pengetahuan bahwa matahari berjalan di alam raya ini persis seperti yang Al-Quran katakan, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari berjalan di tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Dan Nabi SAW dalam hadis sahih pernah bersabda kepada Abu Dzar, "Hei Abu Dzar, engkau tahu kemana perginya matahari ini? Lihat, pergi. Kalau dia berputar di porosnya, pergi tidak? Nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Ini pergi. Tahukah engkau kemana dia pergi? Dia berjalan." Ini wahyu, ikhwan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini Al-Quran, hudan linnas. Kaum muslimin sekarang jauh dari hidayah Al-Quran. Nur cahaya Al-Quran yang dipenuhi dengan kemukjizatan. Kalau kaum muslimin berpegang dengan Al-Quran ini, maka mereka berada di atas hidayah dan cahaya Al-Quran yang Rabbuna katakan, ulaika ala hudam min rabbihim. Lihat, ulaika ala hudam min rabbihim. Terus, wa ulaika humul muflihun. Di awal ayat Allah katakan apa? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa hudan di situ? Al-Qur'an. Dzalikal kitab. Allah ta'zimkan Al-Kitab itu. Antum belajar ilmu balaghah tentu tahu. Ini isim apa? Isyarah untuk baik. Tapi kok dipergunakan di sini yang maknanya hadzal kitab. Karena itu tidak boleh kita terjemahkan kitab itu, nggak boleh. Kitab ini, tapi maknanya dalam, litta'zim, untuk mengagungkan apa yang Allah isyaratkan. Dzalikal kitab, tilka ayatul kitabil mubin, ya. Dengan memakai isim isyarah jarak jauh, tapi maknanya dekat, maksudnya untuk mengagungkan, membesarkan Al-Quran. Dzalikal kitab, jadi perhatikan kitab ini. Inilah kitab yang agung, ini kitab yang besar, kitab yang datang setelah Taurat dan Injil, kitab yang di dalamnya penuh dengan hidayah dan cahaya Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi, ditiadakan, dinafikan segala bentuk keraguan yang meragukan manusia. Karena itu alif lam di sini, alif lam apa, ikhwan? Alif lam lil jinsi, yang menafikan jenis, segala jenis bentuk keraguan apa? La raibah. Maka itu ba'nya mansuf, fathah. Tidak ada satupun keraguan fihi dalam Al-Quran ini yang membuat manusia ragu. Tidak ada. Semuanya jelas, nyata dan terang, dan memberikan hidayah dan cahaya bagi manusia. Sayang, kita sering membacakan Al-Quran kepada orang-orang yang telah mati. Allahu Akbar.
La raiba fihi. Tidak ada keraguan bahwa dia min indillah. Tidak ada keraguan akan kebenaran risalah dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan tentang kebenaran isinya. Karena itu Allah mengulang, afal yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Hanya hati-hati yang terkuncilah yang tidak sanggup untuk mentadabburkan Al-Quran. Tidak lewat satu zaman melainkan Al-Quran menampakkan kemu'jizatannya. Seorang nakhoda Inggris yang biasa berlayar dengan kapal besar dari Inggris ke India. Dia kapten kapal dan dia tahu tentang kapal dan dia tahu tentang lautan dan apa yang ada di lautan dan gelombang-gelombang besarnya. Dia melewati lautan yang dipenuhi dengan gelombang besar dari Inggris ke India. Satu saat sampailah Al-Quran kepadanya, terjemahan tentunya. Lalu dia membaca sampai pada surat Ar-Rahman, dan di situ ada ayat walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ini menjelaskan apa? Kapal-kapal yang besar yang akan mengarungi gelombang-gelombang yang besar. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Takjublah dia dengan ayat ini. Ayat ini berbicara tentang kapal-kapal besar, tentang gelombang-gelombang besar. Saat turun Al-Quran belum ada. Dan dia seorang kapten kapal nakhoda yang membawa kapal besar mengarungi lautan luas, gelombang besar. Sampai di India, dia mencari para ulama Islam. Dia bertanya, pernahkah Nabi kamu berlayar? Pertanyaan cerdas ya. Kali berbicara tentang lautan, tentang kapal. Jawaban seluruh para ulama India yang dia temui, tidak pernah. Nabi tidak pernah mengenal lautan, tidak pernah. Ke pantai saja mungkin enggak. Tidak pernah. Karena Mekah tidak berada di tepian pantai. Madinah pun dengan pantai jauh sekali. Tidak pernah. Kok berbicara tentang laut? Dia kemudian dia baca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ini. Dan begitu banyak ayat-ayat yang bahtera yang besar, gelombang lautan. Lihat, Al-Quran berbicara tentang apa yang akan datang dan terjadi. Tidak mungkin diketahui oleh seseorang yang tinggal di Mekah dan di Madinah, yang ilmu pengetahuan saat itu tidak seperti sekarang di abad ke-20 waktu itu. Akhirnya dia dapat hidayah dari Allah dan dia masuk Islam. Dia pindah ke Mesir dan terkenal dengan nama Mr. Abdullah, diganti namanya. Hidayah dan cahaya Al-Quran. Kenapa kita tidak membaca itu?
Lihat ayat tadi, yukawwirul lail 'alan nahar. Para ulama tahu sadaqallahul azim ketika Allah berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Sama tidak? Habis itu.